Ya, mengenai peristiwa ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga 12, serta Ketua Umum dari PMI dan juga DMI, Bapak Yusuf Kalla. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf Kalla. Waalaikumsalam, Ya. Ren. Ya. Pak Yusuf Kalla mendengar tewasnya Haniyeh ini Pak, di mana pada 12 Juli kalau catatan kami, Pak Yusuf Kalla ini bahkan begitu memberikan waktu menemui Haniyeh sendiri. Apa kemudian yang disampaikan dalam pertemuan terakhir tersebut Pak Yusuf Kalla? Dalam pertemuan kami membicarakan masalah persatuan antara Hamas dengan PLO, dengan Fatah. Jadi karena saya katakan dunia Islam ini mendukung Anda, tapi Anda sendiri yang tidak bersatu. Karena itu sangat langkah yang baik apabila Anda Hamas dengan Fatah bersatu, dan mereka mengaku bahwa benar itu. Karena itu memang setelah itu mereka antara Fatah dengan Hamas ke Cina untuk, walaupun saya ajak bagaimana kalau di negara-negara Islam yang lain, dia bilang ya tentu karena Cina mendapat dukungan dari sana. Begitu juga kita bicarakan tentang perjuangan Hamas dengan menghadapi Israel dan juga hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Dia sangat minta dukungan dari Indonesia sebagai negara Islam yang terbesar dalam hal ini, dan tentunya masyarakat Islam saya bilang tetap membantu Hamas, pasti mendukung dengan seluasnya. Namun perlu kita juga pahami bahwa korban sudah sedemikian besar, jadi perlu kedamaian, mempercepat perundingan dengan Israel untuk mencapai ceasefire, gencatan senjata, dan mereka sedang berlangsung mengadakan pada waktu itu. Namun Israel tentu berbagai alasan mundur daripada acara tersebut. Nah itu yang, dan tentu berbagai isu yang kita bicarakan pada malam itu, pada hari itu. Oke. Pak Yusuf Kalla, bagaimana pendapat Pak JK melihat sosok dari Ismail Haniyeh ini sendiri Pak? Ia juga termasuk aktif dalam menggalang dukungan dan juga perdamaian untuk Palestina. Ya, Ismail Haniyeh ini tokoh yang luar biasa, sejak waktu intifada yang pertama, itu tahun 80 berapa, itu Haniyeh sudah ikut serta memimpin generasi muda waktu itu sampai dia menduduki yang tertinggi pimpinan. Dia pernah Perdana Menteri Palestina pada saat setelah pemilihan umum yang kemudian dibatalkan oleh Palestina sendiri karena Amerika tidak setuju dan sebagainya. Jadi kemudian memimpin politik Hamas, khusus Hamas, dan orangnya baik, orang cerdas dan juga sangat teguh pendiriannya, walaupun dia sebenarnya pada hal percakapan itu dia sangat ingin segera menyelesaikan gencatan senjata demi untuk rakyat Hamas itu sendiri dan sebagainya, dan teguh pendiriannya dia tersebut. Oke, Pak Yusuf Kalla, kalau kembali kita melihat pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dengan Ismail Haniyeh pada 12 Juli, ini kan nampaknya ada urgensi yang dibawa karena Pak JK mungkin kurang lebih hanya 2 jam dari Indonesia datang ke Doha, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Apa yang menjadi highlight yang disampaikan oleh Haniyeh di situ, Pak? Ya, seperti kita katakan tadi, dia ingin perdamaian, ingin mendapat dukungan dari Indonesia. Saya bilang Indonesia, rakyat Indonesia dan pemerintah juga mendukung Hamas. Itu juga secara diplomasi, Menlu kita Ibu Retno sangat keras perjuangannya di PBB, di mana lembaga-lembaga internasional, Indonesia ikut serta. Saya bilang jangan mengharap kita bisa contohnya ikut berperang, karena pertama Indonesia jauh, dan ini juga sulit sekali menghadapi Israel yang didukung oleh Amerika. Dan itu sepakat bahwa bagaimana kita mendukung perdamaian segera untuk mengurangi
korban yang begitu banyak sudah yang terjadi dan karena itu bagi dia posisi Indonesia sangat penting untuk mempengaruhi di dunia ini. Oke. Nah, Pak Yusuf Kalla, pasca peristiwa ini sudah adakah kemudian komunikasi atau pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Hamas kepada Bapak secara khusus karena kemudian tidak bisa dipungkiri Pak adanya peningkatan tensi dari kondisi di Palestina atas terbunuhnya Ismail Haniyeh ini? Ya, setelah itu sendiri saya berbicara dengan Pak Presiden waktu sama-sama menjenguk almarhum Hamzah. Saya bilang mereka ingin ke Indonesia setelah dari Beijing dan Pak Jokowi setuju ke Indonesia, namun ya dengan keadaan ini tentu tidak terjadi seperti itu. Ya memang kemungkinan tensi itu pasti terjadi karena pemimpinannya terbunuh, pasti pasukan-pasukan Hamas dan juga negara-negara yang dekat kayak Lebanon atau Turki, Iran, pasti tentu juga lebih kepada mendukung lebih keras lagi ke Hamas karena peristiwa ini apalagi terjadi di Iran. Dan Iran tentu juga merasa tanggung jawab dia karena dibunuh di negaranya seperti itu. Jadi kemungkinan tensi makin tinggi di Timur Tengah itu akan lebih tinggi lagi. Oke, lalu kita juga ingin tahu bagaimana pandangan Pak Yusuf Kalla sebagai umat Muslim dan juga Indonesia tentunya menyikapi atau merespon mengenai terbunuhnya Ismail Haniyeh. Tapi dijawab nanti Pak Yusuf Kalla usai jeda, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.